Kayaknya nggak semua perempuan tuh bisa deh mami. Aku pun juga masih belum bisa. Halo semuanya, Selamat datang di Pilotos dengan kami. Supergirl. Di podcast ini kita akan membahas buat kalian semua yang masih bingung, penasaran, dan kepo. Tenang. Semua masalah pasti ada solusinya. Gue Stefani sebagai host, dan kali ini gue temani oleh seorang ibu muda cantik dan hebat, Clarita. Halo semuanya. Mami Tita, aku enaknya ini manggilnya Clarita, Tita atau apa ini? Mami aja. Mami aja ya. Mami kita adalah seorang ibu, istri, dan juga mahasiswa di kampus ternama di Presiden University, dan juga ia adalah seorang karyawan swasta. Wah, Mami, semuanya Mami ambil ya. Iya dong. Wah, gila ya Mami. Kayaknya nggak semua perempuan tuh bisa deh Mami. Aku pun juga masih belum bisa deh Mami. Buat kalian yang penasaran bagaimana perjalanan hidup seorang married woman berkarir, masih bisa nggak sih? Tanpa basa-basi, Mami saja ke question number 1. Siap Mami? Siap dong. Oke, Mami, aku mau tahu nih bagaimana tanggapan suami Mami ketika Mami sudah menikah, tetapi Mami tuh ingin berkuliah. Tanggapan suami setelah menikah, kuliah, kerja. Jadi tahapnya itu sebenarnya gak pernah ada kepikiran untuk kerja sih setelah menikah, tapi lebih ke pendidikannya. Nah, balik lagi ke komunikasi kalian sama pasangan, karena di awal aku sama suami itu udah sebelum kita nikah kan itu emang di awal harus kita omongin, kita bicarain, benar-benar kita matengin kedepannya mau seperti apa nih. Dan kebetulan aku sama suami itu umurnya kita ada selisih 11 tahun. Wah, jauh gitu. banget ya. Iya, jadi kebetulan suami aku udah punya banyak pengalaman Hidup tentunya ya. Iya, sedangkan aku baru anak kemarin nih, baru lulus aku udah langsung memutuskan untuk nikah. Sebenarnya memutuskan menikah itu nggak mandang umur sih kalau menurut aku secara pribadi. Yang penting siap Ya, siap karena batin, siap batin, siap mental. Karena menikah itu kan bukan kayak zaman pacarannya, kalau udah bete, balas udah jenuh kita ya udah putus bye. ya gitu. bye beb gitu ya. Ya bye, ya udah gitu. Cuman kan kalau udah nikah udah beda case ya. Untungnya di awal tuh udah komit sama suami. Gue belum ngapa-ngapain nih, belum ngelakuin apa-apa gitu. Gue baru anak kemarin baru lahir, terus gue udah ibaratkan gue tuh burung mau terbang tapi Masih lemah ya. iya gitu. Jadi belum terbang lepas bebas gitu. Jadi di awal gue udah komitmen sama dia kalau gue masih mau sekolah, gue masih mau belajar. Keberatan nggak? Gue selalu nanya kayak gitu, keberatan nggak kalau misalkan nanti gue udah nikah, gue tetap sekolah, gue tetap kuliah gitu, keberatan nggak? Itu balik lagi ke komunikasi kalian sama pasangan awalnya gimana. Dan puji Tuhan dapat pasangan yang benar-benar orangnya open minded, maksudnya nggak kayak statement orang-orang sekarang kalau perempuan kalau udah nikah udah Dapur aja, ngurus anak aja gitu. Tapi kebetulan dapat suami, dapat pasangan yang benar-benar support ya, terutama support, ngedukung selagi itu tujuannya positif dan bisa bermanfaat untuk hari tua, hari kedepannya, itu bakal didukung banget sama dia. Jadi sebenarnya setelah nikah tetap kuliah nggak ada masalah, dan itu harus diomongin di awal. Jadi jangan pertengahan setelah kita udah nikah kita baru ngomong gitu loh. Jadi tetap balik lagi itu kok, kuncinya sih komunikasi di awal sebelum kalian memantapkan diri untuk nikah. Karena kalau udah nikah kan kita harus ya mau gimana pun, setinggi apapun derajat kita tetap harus tunduk sama suami. Tunduk bukan berarti kita nggak bisa apa ya, meluapkan, bisa ngapa-ngapain. Iya, kita nggak bisa mengekspresikan kita sebenarnya tuh pengennya begini gitu. Karena kita punya hak juga buat ngomong gue nggak mau
gue nggak bisa kayak gini. Kita punya hak untuk itu gitu. Jadi sebenarnya kuncinya tetap komunikasiin di awal baik-baik, komitmen kalian berdua seperti apa di awal. Jadi sebenarnya bisa aja dengan kalian udah nikah, kalian masih mau tetap kerja atau mau tetap kuliah, atau kalian mau punya usaha apapun passion kalian, sebenarnya bisa-bisa aja. Yang penting komunikasiin di awal. Tapi ada sih Mami, kayak sebagai debatan gitu, Itu berantem pasti ya Mami? Pasti. Karena ketika kita membicarakan sebelum menikah, pasti kan manis-manis, pasti kan iya sayang, pasti aku bakal dukung kamu, pasti aku akan lakuin yang ya pokoknya kamu bisa deh, manis. Tapi kenyataan setelah berumah tangga itu nggak semanis itu gitu. Jadi pasti apalagi aku sekarang ya ngatur manajemen waktunya tuh nggak susah banget. Ngurus anak, ngurus suami, Iya. gitu ya. Oke, langsung ke question nomor 2. Oke. Kira-kira tuh apa sih yang membuat Mami tuh yang ingin berkuliah setelah menikah? Kayak mereka udah nikah, udah kerja juga, kayak buat apa lagi sih kuliah? Ya kan? Untuk tinggal di rumah, duduk manis, cantik, kan jadi nggak perlu kayak mikir lagi gitu. Apa sih Mami yang kayak pengen mau kuliah gitu loh gue gitu? Sebenarnya sih nggak cuma dari teman-teman ya, kayak nanya lo harus ngapain lagi sih, maksudnya ngapain sih belajar lagi, tinggal ngurus anak di rumah, cantik, manis, iya gitu, jadi ibu rumah tangga segala macem. Balik lagi ya ke prinsip kita masing-masing. Karena kalau gue secara pribadi, balik lagi, maksudnya gue tuh bukan tipe orang yang betah di rumah, itu sih. Gue nggak bisa yang ngelakuin rutinitas dengan kayak setiap hari tuh kayak nyapu atau ngapa-ngapain. Gue nggak bisa dengan kayak gitu-gitu terus gitu loh. Maksudnya monoton ya, Mi? yang monoton gitu gue nggak bisa. Apalagi di usia gue yang masih muda banget. Kadang kan suka gimana ya, lihat misalkan gue buka Instagram nih, lihat temen dia enak, maksudnya dia enaknya sibuk kuliah, gitu dia nge-post nih, dia di Semarang atau dia di Jogja atau dia di mana enaknya dia ngerantau. Terus kadang gue suka ngerenung gitu, maksudnya ya ampun, kadang gue bukan merenung nyesel ya, bukan ya, tapi lebih ke gue kangen di mana masa gue juga pengen gitu, cuman kan ya udah nggak bisa gitu. Nah, nggak bisanya itu bukan berarti gue nggak bisa ngelakuin kayak yang mereka lakuin juga. Misalkan mereka jalan-jalan, gue juga bisa jalan-jalan. Mereka kuliah, gue juga tetap bisa kuliah. Gue selalu mikirnya apapun yang mereka lakuin, gue juga tetap masih bisa gue lakuin kok. Ya walaupun status gue udah nikah, cuma kan segala sesuatu yang gue lakuin itu yang jelas pasti udah ada suami gue yang bantu gue, yang dukung gue, yang support gue, orang tua kayak gitu. Jadi di mindset gue tuh gue nikah muda bukan suatu yang membuat gue tuh gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue kayak udah terjerat dalam sebuah hubungan yang ya udah nih gitu. Gue nggak, maksudnya pokoknya pendidikan itu kalau perlu gue setelah S1 gue lanjut lagi, karena gimana ya, pendidikan itu pokoknya kita perempuan tuh ya harus bisa lebih terbuka lagi pikirannya, apalagi kita tinggal di negara yang Indonesia itu kan sebenarnya perempuan Indonesia itu hebat-hebat semua ya. Cuman kalau diasah lagi kan kita lebih bisa terbuka pikirannya, wah dunia tuh seperti ini ya. Khususnya yang masih pada muda-muda yang misalkan udah nikah, terus mereka sebenarnya pengen sekolah, nggak apa-apa. Kalian harus tetap mempunyai bekalnya tuh. Kalau dulu kan kita masih muda pasti buat gue nanti supaya jenjang karir gue bagus, gue pengen kerja di perusahaan yang hebat. Kalau gue secara pribadi gue udah mikirnya gue kerja buat bekal anak gue, bila perlu gue jadi guru buat anak-anak gue. Mami, sekarang kita ke last question. Mami, aku mau tahu nih, apa pendapat Mami tentang stigma di luar sana tentang perempuan tuh jangan tinggal ke sekolah deh, nanti juga ujungnya kan di rumah tangga juga, ngurus anak, ngurus suami. Kalau misalkan stigma yang mengatakan bahwa perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya di rumah tangga, jadi di rumah tangga, tugas di dapur, kerjaan yang monoton itu aja. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin kodrat perempuan itu sebenarnya enggak. Perempuan tuh kodratnya cuma di dapur aja, masak ini segala macam. Yang di dapur juga bisa laki-laki juga, jadi nggak semua harus dikerjakan sama perempuan. Kalau kita ngomongin kodrat perempuan itu yang pertama, kita hamil.
kita menyusui, kita melahirkan, itu kodrat. Kodrat itu apa yang nggak bisa dilakukan oleh laki-laki. Itu kodrat. Tapi kalau kita ngomongin kodrat para perempuan di dapur, sekarang chef juga banyak yang jadi yang cowok, ya masuk. Jadi nggak semua perempuan itu yang sekolah tinggi-tinggi itu kerjanya cuma di dapur. Itu kan maksudnya apa ya? Itu kan bentuk kita melayani keluarga kita itu dengan cara ya kita masakin sesuatu buat suami, kita menyiapkan makanan untuk anak. Jadi kalau misalkan tentang kita sekolah tinggi-tinggi sama urusan kita di rumah, itu udah menurut aku itu beda ya. Itu beda. Jadi bentuk kita sayang sama suami itu apa sih gitu loh. Jadi selalu pikiran positif kita tuh jangan gue sekolah tinggi-tinggi, gue S2, S3 tapi kok gue di dapur-dapur juga gitu. Bisa aja kan masak tuh bentuk dari hobi kita gitu loh. Jadi stigma yang ngatain kalau udah deh nggak usah lo sekolah tinggi-tinggi percuma, karena kan udah punya suami. Kalau gue secara pribadi gue memang apa ya dari dulu tuh udah apa ya mandiri. Jadi mandiri dalam artian tuh walaupun suami gue sebenarnya mampu buat biayain semua kebutuhan gue, cuman gue nggak mau bergantung sama laki-laki sih, nggak mau bergantung sama laki-laki, nggak mau bergantung sama orang lain. Bukannya gue nggak butuh suami gue ya, bukannya malah nanti beranggapannya ya berarti dia nggak butuh suaminya dong, terus dia ngapain nikah gitu kan. Kalau misalkan anggapan gue nggak mau bergantung sama laki-laki, bukannya karena gue nggak butuh dia, cuman karena apa ya bentuk kepribadian gue tuh emang udah dari dulu emang udah pekerja keras juga sih, mandiri, karena itu yang dari kecil diajarin sama orang tua kayak gitu. Jadi kalau misalkan stigma yang mengatakan perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi, itu balik lagi ke kepribadian kita masing-masing, tergantung orang juga ya. Wah, Mami keren banget ya. Aku jadi tahu tentang dunia perempuan di pernikahan. Aku pun sangat terinspirasi dengan kita loh. Dan buat teman-teman semua dari awalnya bingung, ragu, penasaran, udah tahu semua kan bahwa perempuan sudah menikah, memiliki baby, masih bisa untuk berkuliah loh. Mami, umur boleh tua, status boleh berubah, tapi pendidikan nomor satu Mami, asal ada niat dan usaha. Oke guys, sekian podcast hari ini. See you di podcast selanjutnya. Bye.